Halo guys, selamat begitu teman-teman semua membuka link video ini di YouTube ataupun di Facebook atau dimanapun. Teman-teman semua menggunakan paket teman-teman, baterai teman-teman, handphone teman-teman, waktu teman-teman untuk membuka hal-hal yang sangat tepat dan sangat positif. Jika teman-teman tidak membuka hal-hal positif, maka sebenarnya teman-teman rugi karena menggunakan banyak pengeluaran untuk hal-hal yang tidak baik. Kali ini saya menindaklanjuti dengan video saya atau uji coba saya di live streaming yang belum lancar karena jaringan mungkin, jadi maklum karena pemula. Dan kali ini saya membahas tentang coronavirus membawa berkah, khususnya buat Indonesia ya. Nah, mungkin kita selama ini mendengar dan melihat bahwa virus corona ini membawa dampak yang sangat negatif. Memang iya. Satu, tidak bisa pergi kemana-mana. Yang kedua, banyak lapangan pekerjaan yang tutup sehingga banyak pengangguran. Yang ketiga, jika yang terkena dan sampai meninggal ya itu adalah salah satu bentuk duka cita yang dialami keluarga. Yang berikutnya adalah murid-murid tidak bisa pergi ke sekolah. Yang berikutnya kemana-mana harus pakai masker, ya rasanya tidak nyaman, dan pakai hand sanitizer karena rasanya tidak nyaman. Kali ini ternyata dengan adanya coronavirus ini membawa banyak hal-hal positif buat Indonesia khususnya. Nah, kalau kita mengamati dari perkembangan ekonomi, memang kita tidak berkembang seperti jika tidak ada virus corona. Artinya ya Indonesia masih cukup stabil dan ekonominya cukup naik juga, tapi tidak seperti kondisi sebelumnya yang tidak adanya virus corona. Nah, selain itu ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini, hal-hal positif berkaitan dengan adanya virus corona. Yang pertama itu banyak orang tua mengerti bagaimana mendidik anak itu sulit. Jadi pendidikan itu adalah memanusiakan manusia sebenarnya filosofinya. Jadi bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi memanusiakan manusia. Kenapa bisa dibilang begitu atau disebut begitu? Karena pendidikan itu aspeknya banyak, moral ya, spiritual ya, intelektual, kemudian psikologis dan yang lainnya, sosial emosional dan segala macam. Itu banyak, komplit. Jadi karena adanya virus corona ini, makanya orang tua jadi tahu bagaimana mendidik anak mereka itu susah. Jadi yang selama ini guru mengeluh, murid-muridnya itu urakan, nggak tahu sopan santun, kemudian tidak menghormati guru waktu di sekolah. Nah, kemungkinan juga karena anak-anak belajarnya hanya di sekolah, orang tua selalu menuntut guru bahwa anaknya kok kelakuannya seperti ini padahal sudah sekolah. Dengan adanya virus corona ini, orang tua semakin sadar bahwa mendidik anak itu tidak mudah, dan mendidik anak itu bukan hanya transfer ilmu, bukan hanya memenuhi materi saja. Jadi orang tua tanggung jawabnya bukan hanya mencukupi materi atau dalam bentuk uang dan segala macam, tapi juga waktu, hubungan atau relasi itu juga penting supaya anak-anak dari usia sekolah, usia 0 sampai usia 18 tahun itu tidak mudah mendidiknya. Dan ini juga hal baik buat guru-guru yang selama ini mungkin merasa berat menghadapi anak-anak yang bisa dibilang bandel atau tidak mengikuti aturan sekolah. Jadi ini satu hal positifnya. Hal positif yang lain adalah pendidikan ini yang pertama ini bukan di sekolah sebenarnya. Pendidikan yang paling pertama itu di rumah, di keluarga masing-masing. Jadi selama ini yang orang tua, sekian banyak orang tua yang menganggap bahwa sekolah itu di sekolah formal, TK, SD, SMP, SMA. Nah itu salah. Pendidikan yang pertama kali adalah di keluarga. Jika di keluarga itu tidak mendidik, tidak memberi pengaruh yang baik terhadap perkembangan anak, maka di sekolahan pun juga akan terpengaruh. Nah, mungkin selama ini yang orang tua menganggap bahwa sekolah itu hanya di sekolah formal, itu mereka sadar bahwa pendidikan yang pertama kali itu adalah di rumah. Dan karena inilah guru-guru, semua kalangan guru itu terbantu
memberi pemahaman kepada para masyarakat, wali murid semuanya dengan adanya COVID-19 ini. Inilah hal positif yang kedua. Hal positif yang ketiga itu guru ternyata juga terpaksa mengupgrade diri. Kenapa? Sebenarnya perkembangan zaman ini, perkembangan cara mengajar, proses pembelajaran itu menggunakan teknologi itu sudah dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Hanya kendalanya adalah guru yang mengajar itu masih banyak yang gaptek, ya, belum ahli, belum bisa mengoperasikan teknologi yang sudah tersedia. Sebenarnya teknologi ini adalah hal yang bisa digunakan dengan sangat baik jika dipakai oleh orang-orang yang punya maksud positif. Tetapi karena mungkin para guru, para pengajar tidak mengerti cara menggunakan teknologi, sehingga teknologi selama ini dipakai orang-orang yang mungkin bisa berniat jahat atau berniat negatif. Dengan adanya virus corona ini, guru-guru mau tidak mau mengupgrade diri secara terpaksa. Jadi beberapa waktu saya mengikuti pembelajaran video-video live streaming dari channel Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, dan itu baik sekali. Di situ banyak guru-guru sebenarnya kalau membuka itu belajar banyak hal, apalagi tentang perkembangan zaman ini. Nah, virus corona ini membawa berkah di bagian yang ketiga ini. Banyak guru-guru yang mau upgrade diri. Ya, sebenarnya yang selama ini jadi alasan adalah mungkin saya tinggal di pelosok, tidak ada jaringan, ya, sehingga membuat orang malas belajar. Enggak juga, ternyata orang-orang yang tinggal di daerah yang cukup maju, ada jaringan yang cukup, ya, listrik ada, ternyata juga tidak langsung bisa menggunakan teknologi untuk proses pembelajaran. Nah, meskipun ternyata di teknologi ini juga membawa dampak negatif juga. Kenapa? Karena guru karena ada teknologi jadi mengurangi kreativitas hal-hal yang manual, mungkin cara menulis, ya, menulis tangan, mungkin menggambar dengan cara-cara manual, mencari alat-alat yang dari sekitar alam, bahan alam dan segala macam. Itu salah satu dampak negatifnya. Tapi yang positif tadi bahwa guru mau tidak mau mengupgrade. Nah, inilah gerakan positif untuk membantu negara ini menjadi negara maju. Kenapa? Negara itu dia akan lebih maju dengan cepat jika pendidikannya maju. Nah, pendidikan maju jika ada guru-guru yang punya pikiran maju, positif, optimis untuk hal-hal yang lebih baik. Nah, jika itu semua terpenuhi, maka secara otomatis negara ini akan menjadi negara maju. Seperti itu, ya. Bagian berikutnya yang keempat, banyak yang dulu tidak bisa sekolah, ya. Banyak mungkin karena terkendala ekonomi, biaya dan yang lain sebagainya, sehingga banyak generasi-generasi beberapa tahun yang lalu tidak bisa sekolah. Mungkin mereka menyesal karena tidak bisa sekolah, tidak bisa belajar. Nah, karena adanya virus corona ini, maka di media sosial ini banyak menayangkan konten-konten pendidikan, sehingga orang-orang yang dulu nggak bisa sempat sekolah karena terkendala hal yang lain, maka dia bisa belajar melalui media sosial yang menampilkan pembelajaran-pembelajaran, dan ternyata pembelajaran itu bisa diakses, ya, tanpa duduk di sekolah, menduduki bangku sekolah, ternyata dia bisa belajar. Hanya kelemahannya tidak ada ijazah, itu saja. Tetapi menurut saya belajar itu tidak hanya di sekolah, dimanapun kita bisa belajar, dan sampai kapanpun kita harus belajar. Jadi belajar tidak hanya waktu kita sekolah, setelah kita nggak sekolah pun harus belajar, baca buku, ya, belajar dari media sosial dan segala macam. Oke, nah itu adalah hal positif yang keempat. Jadi orang-orang yang selama ini nggak sempat sekolah, merasa minder, tidak belajar, tidak bisa, itu bisa belajar dari situasi ini. Karena stay at home, makanya belajarlah banyak-banyak, ya. Kalau nggak punya pakai data bisa lihat televisi, ya. Kalau mau ngirit pakai data bisa pakai Facebook dan segala macam. Punya data yang lebih bisa lihat yang live streaming, bisa ikutin training-training pakai Zoom dan aplikasi yang lain, pakai Webex dan segala macam. Berikutnya yang kelima adalah medsos itu dibanjiri oleh informasi positif dan video pembelajaran. Selama ini mungkin kita sering melihat informasi-informasi, berita-berita hoak
dari media sosial atau video-video yang tidak bermanfaat. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, banyak guru-guru mau tidak mau, banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan aspirasinya. Banyak guru-guru membuat video pembelajaran dan ditampilkan di YouTube, di Facebook, bahkan dikirim lewat WA, lewat web dan segala macam. Disitulah media sosial ini, yang suatu wadah ini, yang bersifat netral ini, bisa dipakai oleh orang-orang dengan niat positif. Ya, jadi itu yang kelima. Oke, hal positif yang keenam adalah mau tidak mau semakin memacu pemerataan pembangunan di desa-desa, khususnya pembangunan dalam jaringan internet. Ya, selama ini memang kayak Palaparing itu sudah dibangun di beberapa titik dan cukup banyak juga, tetapi tidak atau belum merata. Kenapa? Karena Indonesia ini cukup luas, jadi belum cukup merata. Makanya dengan adanya COVID-19 ini mau tidak mau pemerataan jaringan akan semakin rata. Nah, itu tidak menutup kemungkinan pasti ada prosesnya. Jadi kita perlu memahami itu, karena negeri kita ini besar, bukan negeri yang hanya lingkup satu kabupaten, tapi besar sekali, dari pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Nah, itulah 6 hal positif yang saya bahas kali ini. Sebenarnya masih banyak sekali hal positif. Nah, kenapa saya membahas hal-hal positif dari COVID-19 ini? Karena selama ini saya banyak mendengar berita-berita bahwa COVID-19 ini membawa duka cita, banyak hal negatifnya. Memang iya, itu tidak bisa dipungkiri, tetapi juga tidak sedikit hal-hal positif yang bisa diambil. Saya rasa kita semua patut menyadari bahwa kita harus selalu berpikir positif, khususnya buat Anda, orang muda. Jika Anda punya pemikiran yang mirip dengan saya, bagaimana kita berpikir positif untuk membangun negeri ini, bergabunglah di channel ini dengan cara subscribe, like, komen boleh, komen semaumu, intinya yang membangun ya komennya. Kritik boleh, silahkan, atau tanya boleh di komen ini. Silahkan gabung di channel ini, karena channel ini konsen untuk membangun generasi muda berpikir positif. Ya, gratis kok, tidak bayar subscribe channel YouTube itu. Jadi itu, dan tentunya terus semangat buat setiap guru-guru, buat setiap orang tua, buat setiap pemimpin di pemerintahan masing-masing. Semuanya hal ini kita syukuri dan kita terus berpikir positif. Bye bye.